Bertahun-tahun kemudian, setelah Samuel bertumbuh besar dan menjadi seorang laki-laki dewasa, orang Israel memulai peperangan dengan bangsa Filistin. Melalui pertempuran yang hebat, orang Filistin berhasil mengalahkan orang Israel. Pada waktu itu, sekitar 4.000 orang tentara Israel mati di medan perang. Ketika para tentara Israel kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa kita kalah? Ayo, kita ambil tabut perjanjian Tuhan yang ada di kota Silo. Bila ada di tengah kita, ia pasti akan melepaskan kita dari tangan musuh." Adik-adik tahu apa itu tabut perjanjian Tuhan? Tabut Allah adalah sebuah kotak tempat penyimpanan, tanda penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Isi tabut perjanjian itu adalah mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu, 10 perintah Allah. Tabut Allah merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka berpikir dengan adanya tabut Allah di dalam peperangan, pasti Tuhan akan membebaskan mereka dari tangan orang Filistin. Lalu berangkatlah beberapa orang menuju kota Silo. Di situ ada bait Allah, di mana tabut perjanjian Tuhan ditaruh. Adik-adik tahu siapa yang memimpin bait Allah di Silo? Ya, Imam Eli dengan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, dan juga Samuel. Hofni dan Pinehas mendampingi tabut Allah yang dibawa ke perkemahan dekat daerah Ebenezer, tempat para tentara Israel berkumpul. Tabut Allah disambut dengan sorak-sorai oleh para tentara Israel. Mereka sangat yakin pertempuran berikutnya dengan Filistin akan dimenangkan oleh mereka. Adik-adik, orang Filistin mendengar bahwa tabut Allah ada di perkemahan orang Israel. Hal itu membuat mereka sangat takut. Mereka tahu Allahnya orang Israel luar biasa hebat. Negeri Mesir yang begitu kuat saja dikalahkan dengan tulah. Bahkan tentaranya terkubur di dalam laut Teberau. Allah orang Israel sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, termasuk orang Filistin. Orang Filistin belajar menguatkan hati mereka. Mereka berperang dengan lebih semangat melawan orang Israel. Peperangan kali ini tetap dimenangkan oleh orang Filistin. Bahkan tentara Israel yang gugur di medan perang sekitar 30.000 orang. Lebih banyak dari korban pertama. Tabut Allah pun dirampas oleh orang Filistin. Hofni dan Pinehas yang mendampingi tabut Allah juga tewas. Adik-adik, perhatikan. Meskipun orang Israel sudah membawa tabut Allah, tanda kehadiran Tuhan di tengah peperangan mereka, mereka tetap kalah. Mengapa? Karena hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tuhan tidak mau menerima orang yang mengasihinya setengah-setengah. Rupanya ada seorang tentara Israel yang berhasil meloloskan diri dari medan perang. Ia melarikan diri sampai di kota Silo. Dengan pakaian yang koyak-koyak dan tubuh yang kelelahan, ia menghadap Imam Eli dan menceritakan semua yang terjadi. Waktu itu Imam Eli usianya sudah 98 tahun. Matanya sudah hampir buta. Tubuhnya juga gemuk dan lemah. Ketika mendengar berita tabut Allah dirampas oleh orang Filistin, Imam Eli sangat terkejut. Ia terjatuh dari kursi tempat duduknya. Lehernya patah. Saat itu juga ia meninggal. Imam Eli sudah 40 tahun menjadi imam dan hakim di Silo. Sejak itu, bait Allah di Silo dipimpin oleh Samuel. Kehadiran tabut Allah di tengah orang Filistin disambut dengan sorak-sorai. Mereka puas dan bangga bisa mengalahkan orang Israel, bahkan Allahnya orang Israel pun sudah mereka rampas. Menurut mereka, apakah demikian adik-adik? Tabut Allah segera dibawa ke Asdod dan ditaruh di dalam kuil penyembahan dewa Dagon.
dewa perlindungan buat orang yang mengarungi laut. Bentuknya berbadan ikan, tapi berwajah dan tangan manusia. Tapi ada peristiwa menarik adik-adik. Pada keesokan paginya, orang-orang Asdod yang ingin menyembah dewa Dagon melihat patung Dagon jatuh tertelungkup di hadapan tabut Allah. Mereka mengangkat kembali patung itu. Keesokan harinya, patung Dagon jatuh lagi menghadap tabut Allah. Kali ini kepala dan kedua tangan patung itu terpelanting sampai ke depan pintu kuil. Wah, peristiwa ini membuat takut para imam yang melayani di kuil Dagon dan semua pengunjung. Mereka tidak berani masuk ke dalam kuil. Bukan hanya kejadian itu saja yang membuat orang Asdod gempar. Tuhan mendatangkan wabah penyakit kulit yang menimbulkan borok-borok di sekujur tubuh bagi orang-orang Asdod. Orang-orang Asdod menjadi takut dengan keberadaan tabut Allah itu. Mereka sepakat agar tabut Allah dipindahkan dari kota mereka. Lalu atas kesepakatan bersama, para raja orang Filistin memindahkan tabut Allah ke Gat. Di Gat pun sama adik-adik. Tuhan mendatangkan wabah penyakit kulit, baik anak-anak dan orang dewasa di sana. Tubuh mereka penuh dengan borok yang bernanah. Lalu orang Gat menolak tabut Allah ditaruh di kota mereka. Kemudian raja-raja Filistin berembuk lagi dan memindahkan tabut Allah di kota Ekron. Orang Ekron sudah mendengar apa yang terjadi di Asdod dan Gat. Sebelum terjadi malapetaka, mereka segera menolak tabut Allah ditaruh di kota mereka. Maka berkumpullah semua raja orang Filistin. Akhirnya setelah 7 bulan tabut Allah ada di tangan orang Filistin akan dikembalikan ke orang Israel. Mereka mengantarkan tabut Allah ke Bet-Semes dengan membawa persembahan tebusan salah berupa 5 bentuk borok dari emas dan 5 bentuk tikus emas. Tabut Allah dibawa dengan menggunakan kereta baru yang ditarik oleh 2 ekor lembu menyusui yang tidak pernah bekerja menarik kuk. Bangsa Israel yang tinggal di Bet-Semes sangat senang karena tabut Allah kembali. Orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah. Mereka sangat antusias menyambut kedatangan tabut Allah. Sampai-sampai beberapa orang membuka tabut dan mereka berebut melihat isi tabut Allah. Bukankah tabut Allah tanda kehadiran Allah? Mereka sudah berbuat tidak sopan dan sembarangan menghadapi kehadiran Allah yang Maha Kudus. Mereka yang berbuat seperti itu mati seketika. Ada sekitar 70 orang Bet-Semes yang mati. Tuhan mau orang-orang menyembah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan sembarangan dan menganggap remeh kehadiran Tuhan. Setelah peristiwa itu, orang Bet-Semes tidak berani sembarangan menangani tabut Allah. Mereka mengirim tabut Allah ke Kiryat Yearim, ke rumah Abinadab. Tabut Allah dikuduskan dan dijaga oleh Eleazar, anak Abinadab. Tabut Allah adalah lambang kehadiran Allah. Allah mau setiap orang yang datang menyembah dan mengasihinya harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya, bukan dengan sembarangan dan setengah hati.